Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW beserta sahabatnya baru saja hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka ketika itu yang menguasai perekonomian, yang mendominasi perekonomian di kota Madinah adalah para pedagang Yahudi di kota Madinah. Ketika itu para pedagang muslim mulai mencoba melakukan penetrasi pasar di pasar Madinah. Namun salah seorang sahabat waktu itu mendatangi Rasulullah SAW dan mengajukan komplainnya. Ya Rasulullah, kami ini dagang di pasar Madinah, untungnya kecil. Sedangkan para pedagang Yahudi yang berdagang di pasar Madinah, untungnya jauh lebih besar dari kami. Padahal kami telah berdagang sesuai yang engkau ajarkan ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya, bagaimana cara mau berdagang? Kok bisa kalian untungnya lebih kecil daripada untungnya para pedagang Yahudi di kota Madinah? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami dagang mengikuti caramu berdagang, kami jujur. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, saya kasih 1 kilo. Kalau ada orang mau beli 2 kilo, saya kasih 2 kilo, nggak mainin timbangan. Padahal orang-orang pedagang Yahudi, kalau ada orang beli 1 kilo, dia kurangin timbangannya cuma jadi 9 on. Inilah ya Rasulullah yang menyebabkan keuntungan mereka jauh lebih besar daripada keuntungan kami. Rasulullah SAW kemudian menjawab, maukah engkau kuberitahu bagaimana cara berdagang yang benar? Lihat pemirsa sekalian Allah. Sahabat ini udah dagang dengan jujur. Tapi Rasulullah SAW masih mempertanyakan, maukah engkau kuberitahu bagaimana cara berdagang yang benar? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau dagang, jangan kurangin timbangannya. Juga tidak cukup engkau beri apa adanya sesuai dengan timbangannya. Tapi coba engkau berikan lebih daripada apa yang seharusnya. Maka sahabat ini pulang, dia gak banyak tanya lagi. Tiap kali jualan dia pasti ngelebihin. Tiap kali jualan dia pasti ngelebihin timbangannya. Biar anget begitu. Dalam tempo yang tidak lama, kurang dari 2 tahun, dominasi para pedagang Yahudi di kota Madinah telah berhasil dipatahkan, dikalahkan oleh para pedagang Islam. Di mana rahasianya? Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Ada 2 poin rahasia yang utama di sini. Pertama, orang akan ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di tempatnya para pedagang Islam aja. Karena 1 kilonya berat, 1 kilonya banyak. Sedangkan kalau belanja di tempat orang pedagang Yahudi, 1 kilonya enteng, 1 kilonya dikit. Ini dari mulut ke mulut, the power of mouth. Orang mulai ngomong kemana-mana, sehingga orang cenderung untuk belanja di tempatnya para pedagang Islam. Rahasia kedua, ini paling penting. Rahasia kedua adalah tiap kali mereka dagang dan melebihkan timbangannya, berarti setiap kali pula mereka bersedekah. Tiap kali jualan, tiap kali sedekah. Tiap kali jualan, tiap kali sedekah. Inilah rahasia yang luar biasa dari sedekah. Karena Allah SWT mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Sedekah inilah mengundang barokah Allah. Dan kalau barokah Allah udah datang, semua urusan jadi gampang. Pemirsa sekalian Allah, ada beberapa pelajaran yang penting yang dapat kita cari di sini. Yang pertama, kalau kita dagang, jujur memang perlu, harus. Tapi jujur saja tidak cukup. Kalau kita mau dagangan kita, hartanya berlimpah ruah, kita mengundang lebih banyak rezeki, maka kita harus biasakan melakukan sedekah dalam bisnis kita. Sedekah inilah yang akan mengundang lebih banyak lagi rezeki. Kalaupun kita sedekahnya nggak ikhlas, maka Allah jamin akan aku ganti seberapapun uang yang engkau sedekahkan. Tapi kalau kita sedekahnya ikhlas,
Ya kalau nggak ikhlas tentu aja nggak dapat pahala. Duitnya mau balik, kita sedekah 1 juta, balik 1 juta. Tapi pahala nggak dapat karena nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas dikit aja, Allah akan ganti 2 kali lipat. 7 kali lipat, 70 kali lipat, 700, 7.700.000 kali lipat. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang benar-benar bertakwa, kalau kita sedekahnya itu benar-benar atas dasar takwa kepada Allah, ikhlas, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupan kita. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak terduga. Kalau sekarang mungkin kita masih capek kerja ngejar rezeki. Kalau kita banyakin sedekah dan sedekahnya ikhlas karena takwa kita kepada Allah, maka rezeki yang akan ngejar-ngejar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan turnover kita, menjadi bulan turn back kita. Kita kembali lagi menyadari betapa semua rezeki ini berasal dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas dalam melakukan sedekah kita dalam bisnis. Sedekah sama bisnis saling menguatkan satu sama lain. Mudah-mudahan harta kita terus bertambah banyak dari rezeki yang halal, yang barokah. Pemirsa sekalian rahmatullah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberkahi semua upaya kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.